Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Salihin dari Universitas Muhammadiyah Pontianak dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan K3. Baiklah, di sini saya akan mereview mata kuliah aplikasi ergonomi dengan judul Desain Stasiun Kerja. Yaitu langsung saja kita langsung masuk ke pengertian desain stasiun kerja. Salah satu definisi ergonomi yang menitikberatkan pada penyesuaian desain terhadap manusia adalah ditemukan oleh Anis and Max Confield pada 1996 dan Manuava pada 1999. Mereka menyatakan bahwa ergonomi adalah kemampuan untuk menerapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitas dan keterbatasan terhadap desain pekerjaan, mesin dan sistemnya, ruang kerja dan lingkungan sehingga manusia dapat hidup dan bekerja secara sehat, aman, nyaman, dan efisien. Yaitu langsung yang selanjutnya, yang pertama pendekat dalam desain stasiun kerja. Secara umum, baik dalam memodifikasi atau mendesain ulang stasiun kerja yang sudah ada maupun mendesain kerja baru, para perancang sering dibatasi oleh faktor finansial maupun teknologi seperti keleluasaan memodifikasi, ketersediaan ruangan, lingkungan, ukuran frekuensi alat yang digunakan, kesinambungan pekerjaan dan populasi yang menjadi target. Dengan demikian, desain dan redesign harus selalu berkompromi antara kebutuhan biologis operator dengan kebutuhan stasiun kerja fisik, baik ukuran maupun fungsi alat dalam stasiun kerja. Lanjut. Konsep tersebut adalah desain untuk reliabilitas, kenyamanan, lamanya waktu pemakaian, kemudahan dalam pemakaian, dan efisien dalam pemakaian. Selanjutnya, agar setiap desain produk dapat memenuhi keinginan pemakainya, maka harus dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kebutuhan pemakai. Di sini yang dimaksud dengan mengetahui kebutuhan pemakai, yaitu kebutuhan pemakai dapat didefinisikan berdasarkan kebutuhan dan orientasi pasar, wawancara langsung dengan pemakai produk yang berpotensial dan menggunakan pengalaman pribadi. Yang kedua, fungsi produk secara detail, yaitu spesifik produk yang dapat memuaskan pemakai harus dijelaskan secara detail melalui daftar item masing-masing fungsi dari produk tersebut. Dan yang ketiga, melakukan analisis pada tugas-tugas desain produk. Dan yang keempat, mengembangkan produk. Dan yang kelima, melakukan uji terhadap pemakaian produk. Dan yang kedua, yaitu pertimbangan antropometri dalam desain. Setiap desain produk, baik produk yang sederhana maupun produk yang sangat kompleks, harus berpedoman kepada antropometri pemakaiannya. Menurut Sanders dan Max Fornix pada 1987, dan kawan-kawan, bahwa antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang. Selanjutnya, menurut Anis dan Max Confield pada 1996, membagi aplikasi ergonomi dalam kaitannya dengan antropometri menjadi dua definisi, yaitu yang pertama, ergonomi berhadapan dengan tenaga kerja, mesin beserta sarana pendukung lainnya dan lingkungan kerja. Tujuan ergonomi dari definisi ini adalah untuk menciptakan kemungkinan situasi terbaik pada pekerjaan sehingga kesehatan fisik dan mental tenaga kerja dapat terus dipelihara secara efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk dapat dihasilkan dengan optimal. Dan kedua, ergonomi berhadapan dengan karakteristik produk pabrik yang berhubungan dengan konsumen atau pemakaian produk. Lebih lanjut, menurut Max Neff pada 1995 menjelaskan bahwa faktor manusia harus selalu diperhitungkan dalam setiap desain produk dan stasiun kerja. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan seperti berikut. Yang pertama, manusia adalah
berbeda satu sama lainnya. Setiap manusia mempunyai bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda, seperti tinggi, pendek, tua, muda, kurus, gemuk, normal, sampai cacat, dan lain-lain. Tetapi kita sering hanya mengatur atau mendesain stasiun kerja dengan satu ukuran untuk semua orang, sehingga hanya orang dengan ukuran tertentu yang sesuai atau tepat untuk menggunakannya. Baiklah, untuk contohnya, tinggi meja kerja yang didesain hanya berdasarkan rata-rata tinggi tenaga kerja, maka orang yang pendek akan selalu mengangkat bahu dan leher, sedangkan orang yang tinggi akan membungkuk punggung waktu kerja pada ketinggian meja yang sama. Yang kedua, manusia mempunyai keterbatasan. Manusia sering mempunyai keterbatasan fisik maupun mental, contohnya keterbatasan fisik. Letak tombol-tombol operasional dan kontrol panel pada mesin yang didesain berdasarkan ukuran panjang jangkauan orang tertinggi seperti orang Eropa dan Amerika, maka orang yang lebih pendek seperti orang Asia termasuk Indonesia tidak dapat menjangkau kontrol panel tersebut dengan alamiah, sehingga menyebabkan sikap paksa dan kemungkinan dapat menyebabkan kesalahan operasi. Dan yang kedua, keterbatasan mental. Yang di sini yang dimaksud keterbatasan mental, kemampuan manusia dalam proses informasi juga sering mengalami pembebanan berlebihan, sehingga kesalahan dan keputusan yang tidak benar sering terjadi saat keterbatasan manusia terlampaui. Yang selanjutnya, jenis pengukuran antropometri. Secara umum pengukuran antropometri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran antropometri statis dan antropometri dinamis. Dalam tulisan ini hanya disajikan jenis pengukuran antropometri statis. Pemilihan mata ukur antropometri baik statis maupun dinamis dapat ditentukan berdasarkan fungsi dan kegunaannya atau keseluruhan mata ukur antropometri. Alat ukur yang harus digunakan untuk mengukur antropometri adalah antropometer. Pada pengukuran posisi duduk harus disediakan bangku atau kursi dengan ukuran 40 kali atau 40 kali 40 cm tanpa sandaran pinggang. Dan inilah salah satu pengukuran antropometri statis pada saat dilakukan dalam dua posisi, yaitu posisi berdiri dan duduk di kursi. Untuk di sini untuk posisi berdiri kita mengukur tinggi badan, tinggi mata, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi bagian pinggang, tinggi tulang pinggul, tinggi kepalan tangan posisi siap, tinggi jangkauan atas, panjang depan, jangkauan lengan, panjang lengan atas, panjang lengan bawah, lebar bahu, lebar dada. Dan ini untuk mengukur antropometri saat duduk, yaitu kita mengukur tinggi kepala, tinggi mata, tinggi bahu, tinggi siku, yaitu tinggi pinggang, tinggi tulang punggung, panjang lutut sampai lutut, panjang lekuk lutut, tinggi telapak kaki sampai lutut, tinggi telapak kaki sampai lekuk lutut, panjang kaki atau tungkai sampai ujung jari kaki, dan yang terakhir tebal paha. Dan yang ketiga, desain stasiun kerja dan sikap kerja duduk. Posisi tubuh dalam kerja sangat ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan masing-masing. Posisi kerja mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tubuh. Mengingat posisi duduk mempunyai keuntungan maupun kerugian, maka untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik tanpa pengaruh buruk pada tubuh, perlu dipertimbangkan pada jenis pekerjaan apa saja yang sesuai dilakukan dengan posisi duduk. Untuk maksud tersebut, menurut pendapat salah seorang ahli, yaitu Pulat pada 1992, memberikan pertimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi duduk adalah sebagai berikut. Pekerjaan memerlukan kontrol dengan teliti pada kaki, dan yang kedua, pekerjaan utama adalah menulis atau memerlukan ketelitian pada tangan, dan yang ketiga, tidak diperlukan tenaga dorong yang besar, dan yang keempat, objek yang dipegang tidak memerlukan tangan bekerja pada ketinggian lebih dari 15 cm dari landasan kerja. Yang kelima, diperlukan tingkat kestabilan tubuh yang tinggi, dan yang keenam, pekerjaan dilakukan pada waktu yang lama. Dan yang terakhir, seluruh objek yang dikerjakan atau disuplai masih dalam jangkauan dengan posisi duduk.
Dan yang keempat, desain stasiun kerja dan sikap kerja menurut para pendapat ahli. Kita lanjut saja. Ini untuk dalam desain ketinggian landasan kerja untuk kursi berdiri secara prinsip hampir sama dengan desain ketinggian landasan kerja kursi duduk. Menurut Manuba, Sanders, dan Lex Kornick memberikan rekomendasi ergonomik tentang ketinggian landasan kerja posisi berdiri didasarkan pada ketinggian siku sebagai berikut. Untuk pekerjaan memerlukan ketelitian dengan maksud untuk mengurangi pembebanan statis pada otot bagian belakang, tinggi landasan kerja 5 sampai 10 cm di atas tinggi siku berdiri. Dan yang kedua, selama kerja manual di mana pekerja sering memerlukan ruang untuk peralatan material dan kontainer dengan berbagai jenis, tinggi landasan kerja adalah 10 sampai 15 cm di bawah tinggi siku diri. Dan yang terakhir, untuk pekerjaan yang memerlukan penekanan dengan kuat, tinggi landasan kerja adalah 15 sampai 40 cm di bawah siku. Ketinggian landasan kerja untuk sikap berdiri dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Dan di sini saya akan menyimpulkan dari slide yang saya presentasikan di sini. Dari uraian tersebut ya, kita dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu desain produknya harus berpusat pada pemakaian atau human context. Untuk mendapatkan sikap kerja yang lebih dinamis diperlukan desain stasiun kerja setrika yang memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan dengan sikap duduk di suatu saat dan sikap berdiri atau duduk sampai berdiri di saat yang lain. Mungkin cukup sekian review presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.